Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Eh, Mohon maaf, sebetulnya pengen jimit ya, cuman minggu kemarin saya radang, sekarang masih pemulihan itu masih agak belum enak buat ngomong. Jadi tadi saya nggak jadi live, sementara rekaman dulu. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin lihat video saya yang lalu terus sudah mencoba-coba gitu, sudah mempraktekkan barangkali. Nah, tentu tahu ya, tentu sudah tahu karena kan kemarin sudah saya sampaikan gimana cara membuat apa namanya desain UI UX-nya. Kita implementasikan menggunakan software yang namanya Figma. Nah, sebetulnya Figma ini ada yang free, ada yang berbayar. Tentu kalau yang berbayar itu fitur-fiturnya lebih banyak, animasi-animasinya lebih banyak, berbeda dengan yang tipe free. Nah, kalau teman-teman mau registrasi ya nggak apa-apa gitu ya. Karena sekarang banyak yang menggunakan Figma untuk mendesain UI dan UX-nya. Jadi mudah gitu, mudah digunakan dan mudah untuk belajar. Baik. Nah, ini saya coba membuat 3 layer ya. Tadi saya sudah membuat 3 layer. Jadi sebenarnya kalau kita membuat satu project itu bisa puluhan layer. Nah, kalau di sini kan ada 1, ada 2, ada 3. Nih saya membuat 3. Nah, kalau teman-teman udah mencoba harusnya udah tahu nih polanya seperti apa, Figma itu cara penggunaannya seperti apa. Tutorial di YouTube juga banyak. Nah, cuman nanti di sini saya ingin menggarisbawahi gitu, bagaimana dalam mengimplementasi Figma ini untuk mendesain UI UX sesuai dengan teori-teori yang sudah kita pelajari ya. Nah, ini kemarin sudah kita ketahui bahwa di sini di Figma ini teman-teman bisa memilih media ya. Media ini saya ulang lagi, bisa memilih media apa yang akan dipakai. Nah, ada tombol crash di sini ya, pagar atau frame. Nah, ini kan bisa menentukan nih, ada iPhone, ada Android large atau small, tablet, desktop atau laptop dan sebagainya. Tinggal dipilih saja mana yang akan digunakan. Nah, sebagai contohnya saya ini menggunakan Android yang large, phone ya, Android yang large. Nanti ukurannya kalau kita lihat di sini adalah 300 kali 360 kali 800 ya. Nah, gitu. Nah, jadi syarat, nah ini mulai dari awal lagi ya. Saya ulangi sedikit. Jadi dalam menentukan atau dalam menggunakan Figma itu, ketika kita ingin menggunakan atau ingin mengimplementasikan bagaimana dari layar pertama kemudian pindah layar kedua, kemudian pindah layar ketiga. Nah, itu harus berada di beda frame ya. Frame beda ini nih. Ini kan ada frame ya, kita pilih frame. Misalnya gini. Di layar pertama adalah halaman untuk login. Halaman untuk login. Kemudian halaman kedua nanti setelah submit diklik nih, nanti akan lari ke halaman apa gitu. Nah, di halaman apa ini kan nanti banyak, ada tombol-tombol lagi nih, banyak. Nah, setiap tombol itu nanti bisa dibuat linknya lagi. Misalnya ini diklik tombol cari, nanti akan ke
halaman berikutnya. Kalau klik cari itu ditekan, nanti akan muncul apa gitu. Nah, disitulah experience-nya gitu kan. Jadi nggak hanya desain tapi experience. Contoh, nah untuk menggabungkan link kan kemarin sudah saya sampai di sana 3 nih. Ada desain ya, di sebelah kanan atas berarti kan ada prototype dan ada inspect. Nah, inspect itu apa sih? Nah, nanti saya jelaskan sedikit. Desain itu ya untuk mendesain, kita mau meletakkan apa, kita mau meletakkan komponen apa, mau menggambar seperti apa, mau memasukkan background seperti apa. Nah, ini contoh saja saya buat di halaman login ini kan masih polos nih. Nah, harusnya ini bisa dilengkapin. Sistem ini tentang apa sih gitu kan. Nah, misalnya maaf. Ini kan di sini ada kemarin kasusnya kan saya ngambil kasus restoran ya, restoran. Nah, maka karena topiknya restoran, harusnya kita bisa menaruh di sini adalah background, gitu ya, background mungkin dari restoran itu kita ngambil halaman luarnya, atau mungkin menu-menunya itu bisa kita masukkan di sini. Nah, bebas itu bisa kita cari, misalnya kita cari di Google misalnya, nggak apa-apa, kita cari di YouTube gambar apa misalnya, kita tulis, kita cari di sini restoran. Nah, restoran, nah kan banyak nih gambar-gambar ya, teman-teman olah dari sini aja, menu restoran misalnya. Nah, nanti silakan diolah, kan sudah dapat materi desain ya. Nah, materi desain teman-teman ambil gambarnya, misalnya gambar yang ini ini misalnya ambil gambar ini, download, kemudian teman-teman olah, kan sudah dapat materi desain ya, ada materi desain, teman-teman olah sedemikian rupa sehingga ukuran ini nanti, gambar ini nanti bisa kita gunakan di dalam background, bisa kita gunakan di dalam Figma gitu. Nah, bisa kita masukkan di sini gitu. Nah, jadi bisa kita manfaatkan untuk kita jadikan background. Nah, nanti bisa kita masukkan di sini. Misalnya kita mau memasukkan gambar. Di sini ada gambar. Misalnya file new place image. Nah, place image itu untuk memasukkan gambar. Nah, ini kan bisa kita masukkan. Nah, misalnya seperti ini. Tapi kan ini ukurannya karena tadi mengambil gambar besar, kemudian kita masukkan di dalam frame, ya akhirnya yang kelihatan kan hanya satu piring, yang lainnya kan nggak kelihatan. Nah, ini bisa diatur, teman-teman bisa mengolah diedit dulu gitu. Misalnya ini kan yang bagian atas nutup ini, nah itu teman-teman hapus tuh. Nah, jadi kita kolaborasi dengan materi desain, teman-teman olah gambarnya, kemudian kita masukkan di dalam project desain UI UX. Nah, itu sangat bermanfaat. Nah, ini kan kalau begini kan nutupin, nggak mungkin harga di sini, nggak mungkin kan. Masa kita tulis harga kayak ini, nanti dihapus. Anda hapus, Anda sesuaikan. Terus gambarnya opacity-nya jangan 100% kalau di cover ya. Jadi jangan sampai membuat, kalau begini kan dua-duanya kontras ya, dua-duanya kontras ya, halaman logisnya kontras, kemudian backgroundnya juga kontras. Nah, itu teman-teman bisa atur gimana biar opacity-nya itu tidak 100%. Nah, sehingga orang tetap ketika membuka aplikasi tetap akan fokus terhadap apa yang harus dilakukan. Jadi tidak kok fokus kepada makanannya dulu gitu kan, tapi fokus kepada loginnya. Ini kan aplikasi untuk internal ya. Jadi maksudnya ketika aplikasi untuk internal, berarti orang yang masuk di sini kan
nggak perlu lagi harga itu untuk orang luar, untuk konsumen. Nah, bagi si admin ya, bagi kasir ya nggak perlu tahu harga, langsung bisa fokus di halaman login. Nah, pemanis background itu hanya digunakan sebagai pemanis saja. Nah, itu terkait dengan user interface. Nah, misalnya coba kita jalankan. Nah, kemarin kan untuk menjalankan ini ya. Nah, kita jalankan. Nah, sedang loading, kita tunggu. Nah, ini kalau kita jalankan seperti ini. Nah, jadi ini adalah tampilan ketika kita memberikan apa namanya proposal misalnya. Jadi ketika proposal nanti kita punya desain seperti ini loh, gitu. Kita punya desain seperti ini, loginnya begini, loginnya begitu. Nah, ini udah ketahuan si calon pemilik juga akan tahu. Nah, nanti misalnya Pak, ini loh nanti tampilan luarnya, tampilan pertamanya ketika kita dibuka di handphone seperti ini, ketika dibuka di laptop seperti ini. Jadi desainnya harus beda-beda memang. Desain di laptop sendiri, di handphone sendiri, di tab sendiri. Jadi kira-kira sistem ini akan digunakan di device apa. Nah, itu teman-teman juga harus menyiapkan ketika itu digunakan hanya handphone saja. Misalnya kalau apps kan hanya digunakan di handphone, maka Anda nggak perlu bikin interface di laptop atau di tab gitu kan. Nah, cukup kalau di tab masih memungkinkan ya, karena ada tab Android yang ukuran 10 inci kan ada. Nah, jadi ketika itu digunakan sebagai app saja, tidak ada web based itu sistemnya. Nah, berarti Anda harus bikin dua, bikin di handphone dan bikin di tab atau layar yang lebih besar. Nah, tentu berbeda, tampilannya tentu berbeda. Nanti kalau di landscape juga tentu berbeda. Nah, sebenarnya kalau desain yang bagus ya kita kasih tuh, kalau portrait begini, kalau landscape begini gitu kan. Nah, di sini sisi experience-nya kita bisa langsung memberikan gambaran kepada si owner. Ini kalau saya klik ya, misalnya oh iya Pak, ini login, kemudian klik submit. Nah, kita klik submit, ya akan berubah. Ketika berhasil, password benar akan berubah. Bisa juga kita simulasikan, nanti kalau password salah berarti yang tampil bukan ke sini. Nah, gitu. Nah, ketika sudah login nanti seperti ini Pak, gitu. Misalnya cara menjelaskan kan seperti itu. Nah, ini juga misalnya oh ini di sini di halaman setelah login itu langsung menampilkan misalnya halaman si kasir atau si petugas restoran untuk ngapain sih begitu tamu datang, apa namanya, ini anggaplah kasir ya, kemudian si pelanggan kan akan bill gitu kan. Nah, setelah bill maka akan ditanya meja berapa gitu kan, atau dengan menyerahkan kartu mejanya. Nah, maka di sini si kasir jangan dibuat bingung, langsung aja ketika tanya kasir berapa, meja berapa, meja 5 misalnya, maka si kasir cukup mengetikkan angka 5 di sini di bagian ini. Oh, kita ternyata angka 5. Baik, kita masukkan kita klik angka 5 dan kemudian cari. Maka yang berhubungan dengan angka 5 akan keluar. Nah, entah 5, entah 15, entah 25. Jadi nggak perlu ditampilkan semua. Itu meminimalisir kesalahan. Kalau ketikkan 5 ya keluarnya yang berhubungan dengan 5, 15, 25, 35, 45 kalau mejanya banyak kan. Gitu. Kalau yang diketikkan 1 ya 1, kemudian berapa? 10, 11, 12, 13, 14, 15 ada semua kalau 1. 16, 17, 1. Nah, seperti itu. 12 ya, ketikkan 12 saja. Maka nanti yang tampil adalah meja-meja yang diketikkan di dalam form pencarian.
Nah, kemudian ini di sini saya baru mencontohkan ya. Nah, ini teman-teman harus buat lagi nih. Nah, setelah ini ada apa lagi? Nah, setelah keluar menu meja, maka akan dipilih meja mana tadi? Meja 5. Oke. Nah, di sini action. Nah, ini karena anggaplah media yang dipakai adalah handphone. Jadi dibuat desain itu sedemikian rupa sehingga tulisan bisa terbaca dengan jelas, kemudian eh, informasi yang ditampilkan di layar juga simple, sederhana, memudahkan orang dalam menjalankan tugasnya. Nah, di sini bisa juga misalnya action ini kan ada dua, ini saya buat dua tombol doang nih. Ada plus, plus itu misalnya eh, mau pesan apa, order lah, order misalnya. Nah, bisa juga jadi misalnya customer masuk, kemudian eh, duduk di meja kan, meja berapa, kemudian ada pelayan datang, ngasih menu nih, ngasih menu. Jadi ini menu apa dituliskan, taruh di kasir tuh. Jadi nanti kasir tinggal nulis, oh meja 5 order ini. Nah, ini tinggal klik menu tambah. Nah, berarti ketika menu tambah diklik nanti akan muncul apa? Otomatis akan muncul menu makanan yang ada di restoran itu. Nanti tinggal dipilih oh ini. Jadi ketika pelanggan meja nomor 5 datang selesai, kemudian ke kasir tinggal bilang meja berapa, meja 5, tinggal ketik 5, maka orderan itu akan muncul di dalam layar handphone. Kemudian tinggal cetak atau bukan cetak ya, bayar dulu, bill dulu, kemudian Anda akan cetak. Bahkan sekarang kasir-kasir yang menggunakan handphone itu sudah banyak sekarang. Jadi tidak lagi, awalnya kan komputer yang gede-gede, kemudian beralih ke laptop yang kecil-kecil, itu ya, yang kecil-kecil, kemudian sekarang beralih ke portable. Jadi kadang-kadang ada juga kasir yang mendatangi pelanggan. Nah, tinggal dipilih di situ, misalnya pesan apa langsung ditulis di tempat itu juga. Jadi nggak bawa buku-buku dan segala macam. Itu sudah ada sampai sekarang. Nah, jadi saya cuma pengen memastikan teman-teman nyoba nih, nyoba sistemnya, nyoba dipelajari, nggak cuma dilihat gitu ya, tapi bener-bener dicoba gitu. Ini softwarenya ada free kok. Kalau untuk belajar cukup dengan yang free, kecuali teman-teman memang mau belajar fokus, mau expert gitu. Nah, teman-teman bisa registrasi yang berbayar. Nah, dari sekian banyak ini tadi kan, ini baru 3 frame ya kan, 3 frame. Ini tambah nanti frame satu lagi, nanti muncul menu apa misalnya. Oke, kita contohkan satu. Tadi kan sampai di sini ya. Nah, berarti saya harus nambah frame lagi. Nah, ini contohnya misalnya saya ketik prototype. Nah, ini kan kelihatan nih tombol submit, nanti lari ke tombol ini. Tombol ini kan ada tombol cari nanti lari ke frame ketiga. Nah, tadi saya sampaikan frame ketiga ada apa? Ada ini, ada plus order misalnya. Berarti kita akan membuat frame lagi. Kalau diklik tanda plus ini, dia akan lari ke frame yang mana? Nah, kita buat misalnya cukup ini kan ada pagar nih ya di sini. Buat frame baru, karena tadi saya milih large, Android large, maka saya juga pilih Android large lagi. Nah, dia akan membentuk frame di sebelah kanannya. Terus sampai seberapapun Anda buat frame, nanti akan bergeser ke kanan sejumlah frame yang teman-teman buat. Nanti akan bergeser ke kanan lagi terus sampai berapapun banyaknya frame. Nah, benar ya? Ya benar. Nah, ini ada 1, 3. Nah, ini adalah frame keempat. Nah, frame keempat, ingat bahwa di dalam kita membuat UI itu harus istilahnya apa kemarin bahasanya? Ayo.
sama itu loh, sama, jadi nggak berubah-berubah. Apa sih konsisten? Nah, konsisten. Nah, berarti kita buat apa namanya, halaman yang mirip, yang sama. Atau kalau kalau males desain ulang, bisa di copy aja. Ini saya hapus lagi. Bisa di copy aja, balik ke desain ya. Ini bisa diklik kanan, copy, terus di paste saja. Bisa paste. Oh, nggak bisa. Copy paste. Bisa di copy paste, Ctrl C, Ctrl V ya. Bisa di copy paste karena biar apa namanya, biar konsisten. Jadi nggak harus membuat desain awal lagi. Ini bisa aja background hijau, teman-teman kasih sesuatu yang, tapi jangan jangan sampai background itu sekali merusak atau membuat orang tidak fokus terhadap apa yang seharusnya dikerjakan. Jadi malah fokus ke backgroundnya, itu jangan sampai. Nah, di sini kan kita udah buat keempat. Ini adalah nanti saya buat halaman ketika tombol plus dibuat. Berarti kalau tombol plus ini diklik, nanti akan kemana? Akan order misalnya. Nah, berarti karena sudah di menu order, maka tombol pencarian nggak ada lagi, karena kan sudah order posisinya. Ini kita hapus. Nah, kita hapus, ini juga dihapus, gitu ya. Nah, diganti di sini adalah order. Nah, misalnya kita buat di sini order itu ya. Nah, ini order misalnya. Nah, biar seragam, biar konsisten, ini kita buat. Nah, kita buat yang lingkaran saja. Nah, ini kita copy saja. Copy. Nah, tanda dua. Nah, di sini bukan cari lagi, tapi sudah order. Order. Di sini bisa kita kasih keterangan. Kita kasih teks, misalnya order. Nah, kan gitu, order. Nah, ini hanya misal, teman-teman bisa berkreasi selainnya. Nah, ketika order, maka yang ditampilkan adalah menu-menu menu-menu masakan yang ada di restoran itu. Nah, jadi ini kita hapus ya, ini kita hapus. Ini hanya saya contohkan saja, teman-teman silahkan eksperimen ya, mencoba. Kalau nggak mencoba, hanya ngelihat, nggak ketemu ya, nggak ketemu. Jadi harus mencoba, banyak latihan, terutama ya karena kita belajarnya daring ya. Ini saya hapus, kita belum bisa tatap muka. Kemarin saya tanya untuk labnya juga belum siap untuk praktikum, jadi ya menggunakan laptop masing-masing gitu ya. Nah, maka yang harus ditampilkan adalah menu-menu yang ada di restoran itu misal, tapi harus dibuat rapi ya. Nah, misalnya kita buat frame-frame seperti ini, karena bentuknya adalah menu, maka dibuat agak lebih besar. Nah, misal seperti ini. Nah, seperti ini. Itu ya. Nah, ini hanya contoh. Nanti kita coba lihat hasilnya. Nah, terus saya hanya menyontohkan apa namanya, dasar-dasarnya ya, teman-teman. Silahkan kembangkan sendiri. Kalau saya yang kembangkan, terus saya yang pinter loh. Nah, misal, nah berarti di dalam setiap ini nanti akan berisi menu-menu makanan, gitu ya.
menu-menu makanan yang bisa dipilih. Nah, kita kasih gambar misalnya di sini, kita ganti ganti warna ya. Nggak usah juga nggak apa-apa. Misalnya kita akan kasih tulisan, eh, nasi goreng misalnya, nasi goreng. Nah, misalnya gitu, nasi goreng spesial, nasi goreng spesial, terus nasi goreng pedas, nasi goreng pedas. Misal, nah ini kita taruh di sini, nasi goreng spesial. Ini harusnya lebih besar gambarnya ya, teksnya ya. Maaf. Ini teksnya kita ubah ukurannya menjadi lebih besar agar lebih terlalu besar. Kita coba 36. Nah, inilah boleh. Ya, 36 berarti kita konsisten. Semua kita buat 36. Ini juga kita buat 36. Nah, taruh di sini. Nah, gitu ya. Ini juga kita buat 36, jadi konsisten. Nah, misalnya begini. Nah, tinggal teman-teman bikin gambarnya. Oh, nasi goreng itu gambarnya seperti apa? Nasi goreng spesial gambarnya seperti apa? Nasi goreng pedas gambarnya seperti apa? Nah, atau bisa juga, karena ini nanti menunya banyak, bisa juga di sini kita kasih pencarian, gitu kan? Bisa juga, di sini order boleh taruh di bagian atas ini, ya misalnya gini. Nah, terus kita buat menu pencarian juga boleh, karena mungkin menunya kan banyak gitu, ya nggak apa-apa kasih menu pencarian. Nah, misalnya di sini, kemudian ini juga dikasih, nggak apa-apa ya. Nah, sini misalnya, nah, cari, nah, misalnya nah misalnya gini, nggak apa-apa. Nah, cuman ketika kita buat seperti ini, usahakan ini kan ada menu cari ya, nanti di sini mengetikkan apa namanya, menu-menunya. Maka kalau polanya seperti ini, langkah baiknya di setiap frame ini juga disamain gitu. Ini dibuat beda warna ya, karena beda beda bagian. Nah, misalnya kita buat yang nah ini sebaiknya kalau begini, maka yang lain juga dibuat konsisten. Nah, di sini juga ada. Ini kita turunkan biar posisinya sesuai ya, konsekuen. Jadi orang tidak tidak terkesan gimana ya, tidak terkesan ngacak gitu. Terus mudah dipakai. Nah, misalnya seperti ini. Ini berulang kali saya sampaikan, desain nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya, hanya tepat atau kurang tepat. Nah, ini kita buat seperti ini, kita samakan, tapi namanya berbeda. Namanya bukan order, tapi di sini mungkin apa namanya kira-kira? Di sini kan order. Di sini mau kasih nama apa gitu. Nah, misalnya ini pilih meja misalnya. Nah, pilih meja. Nah, ini kan hanya misalnya. Artinya usahakan konsisten di setiap menu gitu. Ya. Ini belum konsisten, ini masih kurang ke bawah. Ini harusnya kita geser. Ini kurang ke bawah. Kurang ke bawah. Jadi biar konsisten gitu ya. Konsisten, ini kurang ke bawah.
kan gitu. Ini ke bawah, jadi biar posisinya itu sama gitu loh. Kita masukkan ke bawah kan, nah misalnya begini, biar posisinya sama. Nah ini, oh ini bisa kita naikkan, nah segini. Nah misalnya gini, ini ya ini hanya contoh saja. Nah, teman-teman silahkan eksplorasi sendiri seperti apa sistem-sistemnya gitu ya. Nah, ini bisa disesuaikan, nah misalnya begini, ini saya hapus saja deh. Jadi konsisten gitu. Nah, jadi orang lebih enak sebetulnya untuk menggunakan sistemnya. Ini juga bisa dibuat yang konsisten, hampir sama, mirip ya. Tinggal kita percantik lagi dengan gambar-gambar background gitu, kita percantik lagi. Sekali lagi kalau background ya opacity-nya jangan 100%. Nah, misal kita udah buat tombol 4 ya, frame keempat ya. Nanti kalau diklik ini dia akan lari ke sini. Kita akan sambungkan. Saya contohkan satu, akan sambungkan. Nah, ketika prototipe dipilih, nanti akan di tombol plus ini ada ini ya, apa namanya? Ada titik putih ya. Ini bisa kita klik kemudian kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, di sini on tap ini bisa pilihan banyak. On apa? On drag, on tap, on mouse enter misalnya, touch up. Nah, kita pakai top up, on tap, kemudian lari ke frame 4. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dijalankan. Kalau dijalankan kita coba lagi ya. Nah, kalau dijalankan saya coba refresh. Nah, kita ulangi dari awal. Taruhlah si kasir login, kemudian submit. Nah, ketemu seperti ini kan. Kemudian cari meja 5 misalnya. Nah, cari meja 5, order. Ini kita kalau nggak ngeklik tombol yang kuning nggak akan kemana-mana. Karena tadi kita hanya merumuskan tombol plus yang bulat ya. Nah, kalau tombol plus kita klik, maka dia akan lari ke option, ke order. Tinggal pilih. Nah, misalnya nanti cari misalnya nasi goreng. Nah, maka yang keluar di sini adalah nasi goreng. Nasi goreng spesial, nasi goreng biasa, nasi goreng pedas gitu. Nah, nanti ketika menu ini diklik, jadi nanti kita buat relasi lagi, kita buat experience lagi. Ketika nasi goreng diklik, maka dia akan lari kemana? Ya, harusnya kalau nasi goreng ini diklik, nanti akan lari ke sini, balik, ya, balik ke sini, tetapi di bawah apa namanya? Di bawah baris 005 ini akan muncul ke bawah sebagai sub menu gitu. Sebagai sub menu yang menandakan bahwa 005 itu ini loh pesanannya. Gitu. Nah, terus nanti tambah lagi. Kalau ditambah lagi ya dia balik ke sini lagi, mau pesen apa lagi. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kurang lebih itu cara penggunaan Figma. Tinggal teman-teman berkreasi memadukan teori-teori yang sudah kita belajar di MK dengan teori-teori yang teman-teman dapatkan di dalam mata kuliah desain. Oke, mungkin secara implementasi lengkapnya seperti itu, silakan dieksplor. Nah, kembali ke sini ya, saya mau menjelaskan sesuatu sedikit tentang apa yang tadi kita buat. Nah, kita dalam membuat desainnya kita harus memperhatikan beberapa hal ini. Yang pertama adalah keseimbangan, ya, keseimbangan. Nah, ini contoh saya kasih gambaran sketsa sekalian biar teman-teman paham. Ini adalah balance, keseimbangan, ya. Jadi antara kanan dan kiri itu harus seimbang. Nah, misalnya ya sebenarnya nggak harus sama persis, tapi paling tidak seimbang. Nah, kalau yang gambaran yang bawah ini kan instability ya, dia nggak seimbang, lebih berat yang kiri daripada yang kanan, jadi harus seimbang. Kemudian yang kedua simetri,
ini kakak beradik sama keseimbangan. Nah, cuman yang dimaksud simetri adalah jadi ada garis lurus gitu ya, bisa kiri ke kanan, bisa atas ke bawah. Jadi misalnya tadi saya contohkan adalah membuat option judul halaman tadi ya, ada order, ada pilih meja, terus apa lagi. Nah itu simetris gitu. Kalau posisinya di atas ya di atas terus sampai akhir. Kalau di bawah simetris. Jadi perpindahan antara halaman satu dengan yang lain itu juga harus simetris. Kemudian regularity itu juga salah satu sketsa yang harus teman-teman penuhi. Jadi posisi dari buton-buton, gambar-gambar, tombol-tombol itu maksudnya ada sebuah, itu tadi kalau di sini bahasanya standar dan konsisten gitu ya. Ini sebenarnya penjelasan yang konsisten tadi melengkapi penjelasannya. Kemudian bisa di predictability. Sama, ini juga turunan dari konsisten. Jadi karena konsisten, kemudian dapat dapat secara jarak, kemudian besarnya, kemudian jadi kalau misalnya besar buton itu segini, maka yang lain ya buton-butonnya segitu gitu. Jadi ukurannya itu seragam gitu, seragam. Kemudian sequentiality. Nah, ini juga turunan dari konsisten. Masih turunan dari konsisten juga. Nah, jadi berurut. Misal bikin form itu ya urut dari kiri, rata kiri, atau kalau mau rata kanan ya rata kanan sekalian. Rata tengah jarang. Bikin form kok rata tengah itu jarang. Hampir nggak ada malah. Kalau nggak kiri ya kanan. Ekonomi, hemat ya, hemat terus tebal tipisnya juga di dalam satu grup itu sama. Misalnya ada menu, ada submenu gitu. Nah, mana menu itu nanti lebih tebal, kemudian kelompok submenu itu lebih tipis. Nah, itu juga salah satu. Yang jelas itu ya, ekonomi itu menghemat ruang ya. Kayak gini coba yang satu garisnya tebal itu kan satu tebal satu tipis ya kan. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian unity, jadi ada pengelompokan gitu, misalnya kita contoh yang bawah nih. Misalnya ini kan tidak pengelompokan nih, ini kemana ini, apakah dari kiri nggak ke kanan, misalnya kasusnya adalah nama depan dan nama belakang. Nah itu kan kalau kita buat kayak yang bawah nih, nggak bingung nih nama depan mana, nama belakang mana, walaupun nanti ada keterangan ya, first name, last name, cuman tetap dari segi desain itu harus ada pengelompokan gitu. Ada pengelompokan berdasarkan ukuran, berdasarkan bentuk gitu kan. Jadi tidak ngacak seperti ini, jadi seperti yang atas. Ada bagian kiri, ada bagian kanan. Proporsional ya, kita harus membuat desain itu juga proporsional ukurannya. Kalau desain di handphone jangan sampai kita misalnya begini, kalau kita mendesain sebuah gambar, kemudian desain kita itu dikhususkan untuk laptop, maka itu kan lebar ukurannya ya, lebar. Tapi ketika dibuka di handphone otomatis akan kepotong tuh, karena kan layar handphone terbatas. Maka harus proporsional. Ketika buka di laptop seberapa besarnya, ketika desain di HP berapa besarnya. Semua komponen harus terlihat jelas, simple. Nah ini hampir sama kayak tadi ya, kayak yang ini nih, nih predictability hampir sama, simple.
grouping tadi juga udah saya jelasin, ini seperti tadi grouping. Sebenarnya mirip-mirip sih dari penjelasan ini, saling menguatkan, istilah bahasanya aja beda, tapi secara prinsipnya sama. Nah, kira-kira itu untuk materi hari ini. Mudah-mudahan lebih jelas. Teman-teman silakan mengimplementasikan sendiri. Presensi seperti bahasa silakan kirimkan di WhatsApp. Saya tidak punya niat untuk menyusahkan, tapi saya pengennya teman-teman memang mempelajari gitu. Kalau saya taruh di e-learning, presensi juga apa istilahnya, ya bukan percaya nggak percaya, tapi saya pengen teman-teman juga belajar gitu ya. Sayang waktunya, sayang uangnya sudah bayar gitu. Itu salah satu alasan juga kenapa saya memilih untuk video, karena ketika saya mulai kelas 4:30 juga yang masuk sedikit gitu. Mudah-mudahan dengan metode ini teman bisa pelajari semua. Presensi seperti kemarin silakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.